Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pria Ramadan dengan NIM C1C0220092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Terus ada akad, kontrak atau transaksi, transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan jenis instrumen keuangan syariah. Sebelum masuk ke materinya, yaitu yang terhormat kepada Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SMSC, MSI CIKNR CSLS, selaku dari dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan. Akad transaksi serta transaksi diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya itu perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum dasar muamalah adalah boleh, karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu diharamkan atau dilarang. Eh, Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun, di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencapai pahala di akhirat kelak. Eh, Selanjutnya yaitu ada materi tentang akad, kontrak, atau transaksi. Apa sih akad, kontrak, dan transaksi itu? Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dikutip dari Gufron Mas Adi pada tahun 2002. Akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat pertama, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji atau akadmu. Akad berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Dikutip dari Saharoni dan Hasanuddin pada tahun 2017. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Vicky Muzanalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabaru dan akad tijara atau muawadah. Eh, Selanjutnya itu ada tentang riba dan jenis riba. Bagi yang belum tahu, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang, anwu, dan membesar al-ulu. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan tersebut. Menurut ijma konsensus para ahli fikih, tanpa terkecuali bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga atau interest. Lebih jauh lagi, lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah, dikutip dari Askaria pada tahun 2007. Tujuan Allah dari semua itu sangat jelas, yaitu menghapus praktik tradisi jahiliyah atau meminjamkan uang dengan harapan imbalan atau riba, dan menggantinya dengan tradisi baru, yakni tradisi sedekah.
atau yang biasa kita kenal dengan meminjamkan dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala di akhirat kelak. Jenis riba itu ada dua. Yang pertama riba dain adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pinjaman dengan nama apapun, baik bunga, interest, sebagai hasil atau apapun itu, dihitung dengan cara apapun, fixed rate atau floating besar atau kecil, semuanya itu tergolong riba sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Yang kedua yaitu ada riba fad, adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan. Baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk kredit. Prinsip sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi antara prinsip syar'i yang berasal dari Quran dan Sunnah, sedangkan tabi'i hasil dari interpretasi akal manusia dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi. Sasaran dan fungsi dari sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan nasional yang tidak dapat terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Instrumen keuangan syariah itu ada dua. Yang pertama, instrumen keuangan syariah primer berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dalam diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah. Salah satu dari instrumen keuangan primer adalah musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya yang terakhir itu ada instrumen keuangan syariah sekunder. Banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal, di antaranya itu adalah sebagai berikut, yaitu saham biasa perusahaan atau common stock biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam dan diperbolehkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.